perubahan bukanlah sebuah masalah, melainkan menjadi sebuah kesempatan. Kalau Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Green Warrior dari Universitas Brawijaya akan mempresentasikan terkait peningkatan sustainability pupuk Kaltim melalui upaya diversifikasi pada industri soda es. Jadi yang melatar belakangi hal ini berdasarkan angka penurunan ekspor global menunjukkan bahwa pangsa pasar internasional itu sedang bergejolak dan hal ini sedang dihadapi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. Hal ini menuntut kewaspadaan dari PT Pupuk Kalimantan Timur dalam melakukan produksi, baik dari amonia, urea, dan NPK untuk tetap memenangkan pasar. Oleh karena itu, pemanfaatan produk turunan yang juga dihasilkan seperti soda as, amonium nitrat, metanol, dan oleh kimia ini dapat dijadikan pertimbangan dalam keputusan diversifikasi oleh PKT. Jadi kami akan membantu pengambilan keputusan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan diversifikasi oleh PKT. Sektor agribisnis merupakan sektor industri terpenting di Indonesia dan sangat berpengaruh dengan memperhatikan nilai investasinya. PKT berorientasi pada pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. PKT melihat banyak peluang pada produk turunan non-pupuk seperti soda as, metanol, amonium nitrat, dan produk kimia, sebagaimana adanya dimanfaatkan untuk kosmetik, deterjen, dan industri farmasi. Dengan keadaan industri yang seperti ini, memberikan perusahaan untuk melakukan diversifikasi usaha yang direncanakan, yang mana hal ini ditujukan untuk memberikan alternatif pendapatan dalam jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan. Selanjutnya kami akan melakukan identifikasi permasalahan. Yang pertama terdapat problem statement, yaitu tujuan diversifikasi oleh PKT ini yang merupakan tujuan lama dari kebijakan pertanian, namun harus memiliki implementasi yang lebih luas dan melibatkan perluasan jenis kesempatan kerja di pedesaan. Dengan penyebab, yakni yang pertama ada perubahan ekonomi dengan isu penurunan ekspor, dan yang kedua ada kebutuhan lean industri yang ramah lingkungan dengan isu peningkatan kesadaran peduli lingkungan. Adapun analisis yang kami lakukan ada beberapa. Yang pertama yaitu analisis Porter's Five Forces. Yang pertama ya ini analisis digunakan untuk menganalisis landscape industri yang ingin dituju. Pada analisis ini, didapatkan bahwa soda as paling perspektif dengan hasil ancaman pendatang baru yang rendah, ancaman produk dan jasa atau pengganti yang rendah, kekuatan tawar-menawar pembeli yang rendah menuju ke sedang, kekuatan tawar-menawar pemasok yang tinggi, dan persaingan di lingkungan industri yang sama yaitu rendah. Yang kedua adalah pendorong pertumbuhan dan tren di industri. Di sini, yang pertama adalah soda as. Pada tahun 2021, pasar global soda as telah mencapai nilai 17,8 miliar US dollar. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan pasar global pasar adalah industri kaca yang berkembang di seluruh dunia. Dan yang kedua, amonium nitrat. Pasar untuk amonium nitrat diperkirakan akan tumbuh pada CAGR lebih dari 4% selama periode perkiraan 2022-2027. Faktor utama yang mendorong studi pasar adalah meningkatnya permintaan bahan bakar minyak amonium nitrat. Yang ketiga ada metanol. Pasar metanol diperkirakan untuk mendaftarkan CAGR lebih dari 4,87% selama periode perkiraan 2022-2027. Dalam jangka pendeknya, ada salah satu faktor utama yang akan mendorong pasar metanol adalah meningkatnya permintaan bahan bakar berbasis metanol dan formaldehida. Yang keempat adalah eleukimia. Ukuran pasar eleukimia global diperkirakan bernilai 24-40 juta US dollar pada tahun 2022 dan diperkirakan akan disesuaikan kembali sebesar 28-30 juta US dollar pada tahun 2028 dengan CAGR 5,4%. Pertumbuhan industri eleukimia didorong oleh sejumlah faktor seperti ketersediaan bahan baku, permintaan tinggi dari konsumen, dan pertumbuhan green chemical market. Yang selanjutnya ada analisis kompetitor. Adapun kompetitor di masing-masing industri sebagai berikut, yakni soda as dengan PT Petrokimia Gresik yang bekerja sama dengan PT Garam dan Unilever yang sedang melakukan pembangunan pabrik soda as. Kemudian pada industri amonium nitrat terdapat PT Kaltim Nitrate Indonesia atau KNI. Kemudian pada industri amonium nitrat terdapat PT Kaltim Amonium Nitrat atau KAN yang bekerja sama dengan PT Dahana. Kemudian ada industri metanol, yakni terdapat Sojis Corporation meliputi Kaltim Metanol Industri atau KMI, dan kemudian di industri oleokimia terdapat PT Sinarmas.
Lalu kami juga melakukan analisis produk value chain, lalu berikut merupakan analisis dari produk value chain dari keempat industri. Nah, berdasarkan analisis pada produk value chain, Oleh Kimia memiliki proyeksi yang prospektif karena sangat dibutuhkan untuk berbagai produk pada end user-nya, mulai dari sabun, penyedap rasa, plastik, dan sebagainya. Metanol juga memiliki jumlah permintaan yang cukup besar karena perusahaan yang mengelola untuk menghasilkan produk ke end user cukup banyak. Oke, berikutnya kita masuk ke market size dan juga financial perspective, di mana berdasarkan orang yang dihasil oleh market and market pada tahun 2022, diproyeksikan volume pasar dari soda as mencapai USD 62,77 miliar pada tahun 2003 dan akan terus mengalami peningkatan hingga 71,52 pada tahun 2029 sehingga sangat prospektif. Lalu di Alokimia memiliki volume pasar yang kurang begitu prospektif, di mana berdasarkan sumber dari Fortune Business Insight bahwasanya pada tahun 2020 sebesar 15,8 juta saja dan itu juga menurun 17,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu kami juga melakukan proyeksi pada amonium nitrat yang mana ini juga menjadi salah satu produk yang prospektif di mana terutama pada pasar Eropa. Pada yang dilansir dari Global Market Insight pada tahun 2002 dihasilkan bahwasanya nilai pasar dari amonium nitrat sebesar 14,86 miliar pada tahun 2020 dengan compound annual growth atau CAGR sebesar 3,3% dari tahun 2021 hingga 2027. Dan juga di sisi metanol itu merupakan salah satu industri yang cukup prospektif apabila dilihat dari volume pasarnya, di mana berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Fortune Business Insight pada 8 tahun 2022, didapatkan bahwasanya di tahun 2020 volume pasar di Asia Pasifik mencapai 17,6 miliar US dollar, yang mana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,89%. Oke, di sini ada analisis sumber daya alam dan bahan baku. Nah, berdasarkan analisis tersebut, ketiga industri membutuhkan amonia sebagai bahan bakunya dan masing-masing dari industri tersebut memerlukan sumber daya alam seperti batu kapur, gas alam, kelapa sawit, dan lain-lain. Hal ini relevan dengan Indonesia yang dikenal sebagai sumber daya alam yang melimpah. Oke, kami juga melakukan analisis pemangku kepentingan di mana sebagai perusahaan yang bergerak pada industri sektor manufaktur kimia, pastinya Bokaltim melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusannya. Terdapat 3 konteks pemangku kepentingan di sini, yaitu konteks bisnis dan operasional, finansial, dan sosial masyarakat. Bisa ditampilkan di lampiran 2. Nah, oke. Berikut merupakan pemangku kepentingan dari PT Pupuk Kaltim. Nah, dari sisi bisnis dan operasional ada karyawan dalam organisasi, partner distribusi, pemasok bahan baku, dan regulator pada aktivitas yang berlisensi. Lalu pada segi finansial ada lenders dan shareholders. Lalu di publik dan sosial ada konsumen, masyarakat umum, komunitas sosial, dan lain sebagainya. Dengan berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, kami memberikan rekomendasi solusi dengan yang pertama adalah keputusan diversifikasi. Jadi berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, ada pun rekomendasi unit produksi mana yang sebaiknya dilakukan diversifikasi adalah pada industri soda as. Dengan hasil 2 oleh kimia dan 4 soda as dari hasil analisis yang merekomendasikan. Berikut merupakan roadmap implementasi bisnis pada industri soda es yang kami rekomendasikan, di mana di tahun pertama fokus pada market research dan business feasibility analysis. Pada tahun 2003 ada perencanaan alur operasional bisnis dan mengurus legalitas dan perizinan usaha di industri. Lalu 2024 ada setup departemen baru yang mengurus operasional bisnis soda es dan juga ada research and development. Lalu 2024 juga fokus pada talent recruitment and proses produksi, perencanaan operasional dalam prinsip sustainability, dan terakhir ada pengajuan ISO 14000 dan 14001 dan juga ada pemasaran secara intens.
Dalam upaya pengimplementasian solusi ini, PT Pupuk Kaltim dapat bekerjasama atau bermitra dengan KCC Glass yang merupakan perusahaan kaca terbesar asal Korea Selatan. KCC Glass melakukan groundbreaking di kawasan industri terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah. Kerjasama ini dilakukan dengan PKT sebagai pemasok soda es pada produksi kaca di KCC Glass. Dengan menganalisis 4 industri yang menjadi fokus utama dalam diversifikasi PT Pupuk Kalimantan Timur, yaitu industri soda as, amonium nitrat, metanol, dan oleokimia, analisis yang digunakan adalah Porter 5 Force, Growth Drivers and Trend in Industry, Competitive Landscape, analisis Product Value Chains, Market Size, and Financial Perspective, dan analisis Natural Resource dan Raw Material. Hasil dari analisis pertama, industri yang direkomendasikan adalah industri soda as. Begitu pula dengan hasil analisis kedua, ketiga, dan kelima. Untuk hasil analisis keempat dan keenam terdapat hasil industri yang direkomendasikan adalah industri oleokimia. Dapat disimpulkan bahwa industri yang direkomendasikan adalah industri soda as. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.